Buat teman-teman yang pengen lose fat, nurunin berat badan, atau bulking, pengen gedein badan, harus tracking kalori. Dan emang agak ribet karena makanan harus timbang-timbang. Tapi cobain pakai fitcount.id. Karena dengan bantuan fitcount.id ada AI yang bisa pakai kameranya, foto makanannya, dan keluar estimasi kalori serta makro makanan yang kalian makan. Memang gak 100% akurat, tapi jauh lebih simple dan it's a start. So, langsung aja teman-teman cobain fitcount.id gratis. And get your body goals this year. Assalamualaikum, what's good guys? Welcome back to the gym vlog. Gue mau update progress sambil ngasih tip di video kali ini untuk memulai kembali setelah long vacation. Karena sebagai orang yang kerja di gym, I run a gym di Sampurna Strategic, namanya Pace. Itu gue ngeliat setelah libur lebaran kemarin, member-member yang biasa latihan belum pada datang. Tapi kalau ngobrol sama teman-teman kantornya tuh udah masuk sebenarnya. So here's what I think happened based from my experience. Tapi sebelumnya gue mau update dulu tentang progress strength training gue, powerlifting gue. Bench press di week 1 itu kemarin harusnya top set di 110. Tapi karena baru balik lagi dan setelah nggak latihan 2 minggu, I think strength is a little screwed. Jadi gue cuma dapat latihan di 90 kilo, top setnya itu 5 reps, I did 5 sets. Terus buat squatnya feeling better, top setnya itu 127, I did 5 sets. Terus juga untuk deadliftnya ini week 1 di 140 kilo, 5 reps, I did 3 sets, 5 sets. Kalau nggak salah lupa gue, udah minggu lalu soalnya. Things are starting to go back on track. Karena memang pas baru mulai itu berat banget, udah nggak latihan 2 minggu ya. Dan itulah kenapa makanya gue mau bahas nih. Karena ini yang sering terjadi, terutama buat gue juga. Kayaknya kalau habis libur, udah lama nggak workout, itu kayak mau mulainya lagi susah banget ya. Ini mungkin physiological juga ya. Ada hubungan dengan badan yang udah lama nggak aktif, terus kayak mau dipaksa gerak lagi itu susah. Tapi kalau yang dari gue lihat, it's more psychological. Karena setelah libur lama, terus nggak workout lama, mau mulai lagi susah, itu karena habit jelek itu udah kebentuk. Habit jeleknya tuh gimana? Ya makan nggak dikontrol, terus kebanyakan rebahan, kebanyakan nyantai. Jadinya habit nyantai dan berantakan ini tuh udah terbentuk selama let's say liburan seminggu, 2 minggu tuh udah kebentuk gitu jadinya. So, gimana cara kita mengatasi ini supaya kita balik lagi on track, supaya progres kita yang udah nggak tahu lah teman-teman berapa lama, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun 2 tahun mungkin udah dibangun, itu nggak jadi sia-sia. Nah, caranya adalah jangan sampai habit buruk ini terbentuk. What I'm trying to say is, you need to keep doing something. Oke lah, let's say lu lagi mudik kemarin ya, lebaran kan contohnya. Terus di tempat mudik lu, di kampung lu itu nggak ada gym yang lu biasa latihan dengan program lu. Atau bahkan nggak ada sarana umum kayak taman yang lu bisa pull up seperti kebanyakan taman-taman di kota-kota di Indonesia ya. Kita di sini nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu. Dan jadinya kalau gue, walaupun nggak ada gym, kalau yang nonton video kemarin juga tahu pasti, I need to keep doing something. I need to keep walking or running. Kalau misalnya nggak kuat lari, ya jalan kaki itu boleh. I try to at least get 30 minutes of walking dedicated to working out. Jadi walaupun jalan itu sebenarnya bukan workout, itu cuma sekedar aktivitas fisik aja, but I mentally go out for a walk with the purpose of, working out, untuk ngelatih diri gue. Jadinya gue jalan kaki, gue paksa pagi-pagi sebelum acara keluarga dimulai atau sebelum jalan-jalan dimulai, bangun sedikit lebih pagi buat jalan kaki. Ya 15 menit sampai setengah jam. And then I do some push-ups aja santai gitu ya. 10 repetisi aja, nggak usah sampai failure banget. Sampai 5 set, habis itu squat juga 20 repetisi ya, 10-20 repetisi, 5 set. Dan ini bisa dilakukan di mana aja. So teman-teman sekarang pasti mungkin berpikir, karena banyak banget nih yang masih punya mental all or nothing. Gue kalau nggak ada akses ke gym gue yang biasa gue latihan, program gue ABCD, it's not a workout. Nah itu salah, karena memang walaupun jalan kaki, push up, squat ini not necessarily add anything to your progress, malah mungkin maintain juga nggak, stimulusnya kurang gitu loh buat sekedar maintain. Tapi di sini yang di-maintain adalah mindsetnya. Yang di-maintain adalah pikirannya, habit baiknya, good habitnya yang di-maintain. So with you pushing your body to
exercise, to work out, walaupun cuma jalan kaki, push up, squat, because you can do this anywhere, itu lu ngajarin otak lu, your mind, to stick with the routine, to stick with being active. Jadi nanti ketika balik lagi, percaya sama gue, enggak susah untuk memaksakan kepala lu, memaksakan otak lu buat just go back on track. Karena it's not really going back to working out, it's just continuing the workout di setting lo yang regular, di gym lo. Itu sih, inilah pesan gue buat teman-teman ya. So, ini mungkin gak berlaku cuman buat liburan doang, tapi ini berlaku juga kalau misalnya lu lagi tiba-tiba sibuk banget nih. Mungkin kalau buat orang syutingan lagi ada produksian, kalau untuk orang akunting lagi ada tutup buku, just spend 30 minutes, maybe like walk 10 minutes jalan kaki, and then do some push-up squats, setengah jam selesai kok, and then you're not even gonna be like sweating as much. Again, ini bukan buat kayak ngejaga fisik lo atau nggak bakal nambah progres lu juga kalau latihan kayak gitu, kalau misalnya lu udah frequently working out. Tapi ini akan ngebantu banget buat otak lu untuk, stay on track. Ini buat ngajarin lu, badan lu, kebiasaan lu bahwa kayak memang, oh ya udah, ini this is part of my lifestyle. I maintain not just my body, but also my mind and my habits. So don't overcomplicate things. Jangan punya mindset all or nothing, because it's really bad. Just do what you can with what you have is the takeaway from today's video. Itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini. Semoga membantu.